Malaysia mengambil jalan berbeda. Pada tahun 2020, negeri jiran ini menggandakan garis kemiskinan nasional mereka dari Rp980 Malaysia menjadi Rp2.208 Malaysia per rumah tangga. Baru saja kita tercoreng dengan cap sebagai salah satu negara terkorup, kini Indonesia kembali mencatatkan prestasi kelam, menempati posisi kedua di dunia dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara punya rivalitas tinggi dalam banyak hal. Bayangkan ketika dua negara serumpun kembali memanas. Kali ini bukan soal budaya, bukan pula soal TKI atau wisatawan, tapi soal status kelas dunia. Siapa negara maju dan siapa yang tertinggal? Malaysia baru-baru ini dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka akan mendeklarasikan diri sebagai negara maju pada tahun 2025. Pernah tak korang terfikir kenapa Malaysia sekarang ni dah jadi port untuk data center gegasi dunia? Kenapa standar kemiskinan di Malaysia lebih manusiawi daripada di Indonesia? Waduh, ini sekedar informasi sahabatku semua, biar kita tahu dan membuka fakta yang terjadi agar kita mau belajar, mau memperbaikinya untuk maju ke depan bersama-sama. Bukan berarti terus menjelek-jelekan Indonesia, bukan berarti seperti itu ya. Dan berita ini juga diambil langsung dari data World Bank menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara termiskin kedua di dunia, di bawahnya Zimbabwe. Bayangkan, kadang-kadang kita ini terlalu angkuh, sombong, seolah-olah terpaling maju, tapi pada faktanya, kenyataannya justru negara kita menjadi salah satu negara dengan termiskin. Apakah ini World Bank yang salah? Pastinya World Bank mendata itu semua dengan secara teliti, dan nggak mungkin ya kemudian tiba-tiba mengeluarkan info yang dimana Indonesia termasuk negara termiskin di bawahnya Zimbabwe. Lalu kita sebagai masyarakat Indonesia mendengar berita ini pastinya cukup kaget. Bahkan mungkin segelintir orang-orang kita ada yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Tapi itulah fakta pahit yang perlu kita jadikan obat. Bukan World Bank yang salah ya, tapi memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi jangan mudah terasa. Dan kenapa tetangga kita justru angka kemiskinannya tidak sebanyak seperti di Indonesia? Oke, langsung kita simak infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Anawir. Nah sahabat, pernahkah kita merenung bahwa hanya 9% dari populasi negeri ini yang secara resmi dikategorikan miskin? Namun saat mata kita menyapu realitas dari gang sempit perkotaan hingga ladang-ladang gersang di desa, kita menemukan sebuah paradoks. Mengapa kemiskinan tetap menjadi landscape yang akrab di sekitar kita? Barangkali yang miskin bukan hanya perut, tapi juga cara kita mengukur kehidupan. Dalam video ini, mari kita telaah apakah standar kemiskinan Indonesia terlalu sempit, dan apa yang bisa kita pelajari dari keberanian Malaysia dalam mendefinisikan ulang arti hidup yang layak. Teruskan menonton. Statistik resmi menyebutkan hanya 9% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Namun Bank Dunia memberi tafsir yang jauh lebih keras, yakni lebih dari 60% rakyat kita sesungguhnya berada dalam kondisi rentan miskin. Terbaru, Bank Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan menggunakan perhitungan PPP 2021, sehingga angka kemiskinan Indonesia melonjak menjadi 68,25% atau sekitar 194 juta jiwa dari total penduduk 285 juta orang. Hal ini berbeda jauh sama persentase negara tetangga kita, Malaysia, yang mana angka kemiskinan di negara jiran ini hanya sebesar 1,3% dari total populasi atau sebesar 463.000 jiwa. Dua angka, dua narasi, lalu muncul pertanyaan mendasar. Angka mana yang lebih mencerminkan kenyataan konkret yang dialami masyarakat Indonesia? Dan lebih jauh, mengapa negara memilih untuk menggunakan standar yang dalam kacamata moral terkesan minimalis dan nyaris abai terhadap kompleksitas hidup manusia modern?
BPS mendasarkan garis kemiskinan pada logika konsumsi minimum. Kalori per hari ditambah secuil pengeluaran non-makanan, listrik, transportasi, pendidikan yang hanya menyumbang 1/4 dari keseluruhan ukuran. Sementara Bank Dunia menyodorkan pendekatan yang lebih eksistensial. 6,85 US dollars per hari adalah angka yang dirumuskan bukan hanya dari perut, tetapi juga dari martabat. Hak untuk mengakses dunia digital, mobilitas yang layak, serta pendidikan anak yang bermakna. Ketimpangan metodologi ini menyiratkan satu hal. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya tak terlihat, tapi sengaja dibuat tak terlihat. Dan ketika negara gagal mengakui kompleksitas penderitaan, kebijakan pun kehilangan nuraninya. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class. Belajar dari Malaysia. Malaysia mengambil jalan berbeda. Pada tahun 2020, negeri jiran ini menggandakan garis kemiskinan nasional mereka dari Rp980 Malaysia menjadi Rp2.208 Malaysia per rumah tangga dalam sebulan. Sebuah keberanian epistemik mengakui bahwa hidup manusia tak bisa direduksi hanya pada nasi dan juga garam. Lebih jauh, Malaysia memperkenalkan Multidimensional Poverty Index ataupun MPI, sebuah alat ukur yang mengandung pemahaman filosofis bahwa kemiskinan adalah pengalaman multidimensi. Bukan hanya soal uang, tetapi juga akses, peluang, dan juga martabat. MPI mengukur kualitas tempat tinggal, akses pendidikan dan layanan kesehatan, air bersih dan juga internet, hingga keterlibatan dalam dunia modern. Dengan standar ini, justru kebijakannya menjadi lebih adil. Sebab bagi mereka statistik bukanlah kosmetik kekuasaan, melainkan cermin jujur realitas sosial. Jika kita ingin membangun negara yang lebih adil dan juga empatik, maka definisi kita tentang miskin pun harus ditinjau ulang. Ada 4 hal mendesak yang harus diperbaiki. Rekonstruksi bobot kebutuhan non-makanan. Hidup tanpa internet dan juga listrik bukanlah kemiskinan pilihan, tapi pengucilan sistematis. Kebutuhan digital adalah fondasi partisipasi dalam masyarakat modern. Gunakan standar PPP. Nilai uang berbeda di tiap negara, maka ukuran kemiskinan pun harus kontekstual, bukan absolut. Revisi instrumen survei. Pertanyaan tentang harga beras tak lagi cukup, kita perlu bertanya, bisakah anak-anak sekolah? Apakah mereka sehat? Apakah mereka terhubung dengan dunia? Yang terakhir, belajar dari negara tetangga ASEAN. Contohnya Malaysia, yang mana telah membuktikan bahwa merevisi standar bukan untuk kekalahan, tetapi keberanian untuk memanusiakan rakyat. Jika standar kemiskinan tetap berada dalam kerangka lama yang sempit, maka kita sedang menciptakan ilusi kemajuan. Warga yang hidup dalam keterbatasan bisa saja luput dari bantuan, hanya karena secara statistik mereka tak cukup miskin. Padahal secara eksistensial mereka telah lama hidup dalam ketimpangan. Akibatnya bantuan meleset, ketimpangan membesar, dan kebijakan kehilangan sisi etisnya. Dengan membarui standar, kita tidak hanya mengubah angka tapi juga memperluas ruang empati. Kita membangun kebijakan dari kesadaran, bukan sekedar dari data. Betul sekali, Mas. Kawan-kawan, kemiskinan bukan hanya angka dalam tabel. Ia adalah tragedi yang hidup dalam tubuh, ruang, dan juga waktu. Ia adalah penanda ketimpangan dan sekaligus ujian moral bagi negara. Kini saatnya kita mendesak perubahan, bukan untuk membuka aib bangsa, melainkan untuk mengakui martabat manusia di balik statistik. Menurut kamu, apakah standar kemiskinan versi BPS masih layak dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu percaya bahwa statistik juga bisa menipu, bantu sebarluaskan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap gelisah, tetap berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nawir memberikan penjelasan yang begitu sangat tepat. Mungkin kalau kita belajar dari negara tetangga kita, Malaysia, juga nggak ada salahnya ya. Tapi di sisi lain ternyata
versi pemerintah dalam standar kemiskinan di Indonesia itu berbeda dengan versi World Bank. Tapi kalau kita lihat di pelosok-pelosok desa, di perkotaan, tapi faktanya masih banyak orang Indonesia yang dimana hidup dalam kekurangan, kemiskinan. Dan ini yang perlu kita akui. Fakta pahit sih sebenarnya. Tapi kita juga harus mengakui hal seperti itu untuk belajar, untuk maju ke depan bersama-sama. Bukan terus kita menutup-nutupinya. Kalau kita tidak mau mengakuinya, kapan kita majunya? Begitu sahabat-sahabatku semua. Dan ini bukan berarti terus, Anda menjelek-jelekkan Indonesia. Bukan sahabatku semua. Ini fakta dan realita kenyataan. Banyak di perkotaan yang mungkin tempat tinggalnya tidak layak, banyak di pedesaan yang mungkin hidupnya kurang mampu, kadang-kadang jauh dari pandangan, luput, kemudian tidak dapat bantuan, itu juga banyak loh. Versi World Bank, kalau kita sebulan mendapat penghasilan 3 juta rupiah, itu pun dikategorikan kurang mampu. Padahal untuk mendapatkan gaji 3 juta rupiah per bulan, kalau di Indonesia, masih dikategorikan agak sulit, apalagi untuk anak-anak muda yang baru lulus sekolah dan mereka tinggal di pedesaan, tidak ada industri, mau jadi petani pun juga masih belum bisa mendapatkan hasil 3 juta per bulan. Ya mau nggak mau, biasanya harus merantau. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Apakah memang sepahit itu? Faktanya kita simak. Dan lalu kenapa negara tetangga kita justru ekonominya itu boleh dibilang Malaysia lebih maju ke hadapan? Langsung kita simak videonya. Indonesia, negara kedua penduduk miskin terbanyak di dunia. Ini menarik nih. Kalau kita lihat di sini, juara satunya Zimbabwe. Top global penduduk miskin terbanyak di dunia dia. Kita juara 2. Ini sumbernya dari Warta Ekonomi dan mereka dapat datanya dari World Bank. Semua bisa kamu cek di sini. Nah, netizen langsung komen. Zimbabwe, tunggu ya, jangan senang dulu. Kita Indonesia bakal juara 1. Soal menang kita kalah, tapi kalau soal kalah kita menang. Tidak hanya kita mendunia, gas rebut posisi 1. Netizen kalau ngelawak emang ngeri-ngeri sedap ya. Angka kemiskinan memang tinggi. Tapi kalau bisa sih jangan nambah terus. Lebih keren lagi kalau kita bisa ngurangin angka kemiskinan dengan cara buka bisnis ataupun buka lapangan pekerjaan. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang punya rivalitas tinggi dalam banyak hal, mulai dari sepak bola, budaya, sampai pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya rivalitas ini tuh wajar banget bisa terjadi karena kita berada di satu benua yang sama, dan jarak kita pun memang berdekatan. Jadi walaupun dari sistem politik kita berbeda, tapi rivalitas ini tuh muncul secara alamiah dan historis karena kita sama-sama pernah dijajah, punya latar belakang budaya yang saling bersinggungan, dan juga sama-sama menunjukkan eksistensi kita sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara. Tapi menariknya, rivalitas ini tuh makin kerasa kalau kita udah ngomongin soal kemajuan ekonomi negara kita sama Malaysia. Apalagi waktu muncul kabar kalau Malaysia itu mau deklarasi jadi negara maju di tahun 2025, banyak masyarakat kita tuh langsung ngebandingin sama kemajuan negara Indonesia yang bisa dibilang itu masih merasa jauh ketinggalan. Sebenarnya wajar aja kenapa perbandingan ini bisa muncul, karena kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia dan Malaysia itu punya garis start yang hampir mirip, di mana entah Indonesia ataupun Malaysia, keduanya itu sama-sama negara bekas koloni dan juga berusaha bangkit dan ngebangun ekonomi sendiri. Apalagi kalau kita bandingin keduanya, sebenarnya Indonesia itu jauh lebih kaya secara sumber daya alam ketimbang Malaysia. Bahkan jumlah PDB kita tuh jauh berkali-kali lipat lebih besar ketimbang negara Malaysia. Tapi fakta yang terjadi adalah Malaysia, negara yang bahkan ukurannya jauh lebih kecil daripada Indonesia, justru melakukan langkah-langkah agresif untuk membuat negara mereka itu bisa lebih unggul daripada Indonesia. Dan dengan perbandingan ini semua, muncullah sebuah pertanyaan untuk masa depan, yaitu mungkin nggak sih Malaysia itu bisa ngalahin Indonesia? Atau justru Indonesia tetap ada harapan untuk bisa lebih unggul? Nah, makanya di video kali ini, gue mau bahas apakah ekonomi Malaysia ini akan mengalahkan Indonesia. So, disimak sampai habis. Bisakah Indonesia seperti Malaysia? Untuk mengukur kemajuan suatu negara, kita harus lihat kemajuan ekonominya. Karena kemajuan ekonomi itu adalah cerminan dari seberapa efektif negara tersebut mengelola sumber daya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan membangun kualitas hidup rakyatnya. Dan ekonomi maju itu bukan cuma soal angka-angka di atas kertas, tapi juga kerasa dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lapangan kerja yang layak, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak indikator lainnya. Nah, kalau gue lihat di antara kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dan Malaysia, gue menemukan beberapa fakta unik terhadap ekonomi keduanya. Misalnya gini, kalau kita lihat PDB Indonesia dan Malaysia, itu jumlahnya jauh lebih besar Indonesia ketimbang Malaysia. Di mana PDB Indonesia per tahun 2024 aja, itu sampai lebih dari 1.400 miliar US dollar. Sedangkan negara Malaysia,
itu cuma sekitar kurang lebih 400 miliar US dollar. Tapi fakta menariknya adalah, walaupun PDB Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada Malaysia, ternyata PDB per kapita Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia, di mana Malaysia itu hampir 12.000 US dollar, sedangkan Indonesia cuma sekitar 4,4 ribu US dollar per kapita. Yang itu artinya, jumlah pendapatan rata-rata orang Malaysia itu hampir 3 kali lipat daripada orang Indonesia. Sebenarnya memang hal ini bisa terjadi karena Indonesia itu punya jumlah penduduk yang jauh lebih banyak daripada Malaysia. Alhasil PDB per kapitanya itu bisa lebih kecil daripada Malaysia, yang jumlah penduduk mereka itu nggak sebanyak kita gitu. Tapi secara nggak langsung data ini nunjukin kalau produktivitas penduduk di negara kita itu masih lebih rendah daripada penduduk di negara Malaysia. Karena pada dasarnya PDB itu kan ngasih gambaran gitu tentang seberapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan setiap orang dalam 1 tahun. Nah, kalau angka per kapitanya kecil, berarti kontribusi ekonomi per orang itu secara rata-rata juga kecil. Dan ini bukan cuma sekedar besar atau kecilnya jumlah penduduk, tapi seberapa efektif negara kita dalam mengelola dan meningkatkan kapasitas penduduknya. Nah, Malaysia, walaupun negaranya lebih kecil dan penduduknya jauh lebih sedikit, tapi mereka berhasil mendorong sektor ekonomi bernilai tambah, kayak industri elektronik, otomotif, pariwisata, sampai keuangan syariah. Sementara di Indonesia, ini masih mengalami beberapa tantangan, kayak sebagian besar tenaga kerja kita masih ada di sektor informal dan pertanian tradisional, akses pendidikan dan pelatihan pun belum merata, terus juga masih banyak daerah yang belum tersentuh infrastruktur dan konektivitas digital, bahkan birokrasi dan regulasi untuk bangun bisnis pun, ini masih tergolong cukup rumit. Jangan untuk kerja deh, bangun usaha sendiri aja, di negara kita tuh masih banyak tantangannya, mulai dari pungli oknum pemerintah, ormas yang gak jelas, birokrasi yang lemot, dan masih banyak tantangan lainnya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar sekalipun, itu banyak yang pergi dari Indonesia karena ini semua. Contohnya Apple deh, yang gak mau investasi di Indonesia gara-gara ormas. Ini kan bodoh banget itu. Kita kehilangan potensi besar, gara-gara hal ini sebenarnya itu bisa kita beresin jauh-jauh hari. Sementara di Malaysia, Apple itu diinvestasi sebesar 2,2 miliar US dollar, atau sekitar 35 triliun rupiah. Nah, hal-hal simpel kayak ginilah yang kadang tuh ngehambat kemajuan negara kita, dan juga ngebuat kita tuh ketinggalan sama negara-negara lain. Mungkin di sini akan ada argumen ya, bahwa ormas-ormas ini tuh karena salah pemerintah atau kurangnya lapangan pekerjaan. Menurut gue ini nggak masuk akal ya. Sekarang gini deh, berapa banyak sih orang-orang yang berada di kalangan ekonomi bawah tapi masih berusaha gitu, lakuin pekerjaan halal walaupun duitnya nggak seberapa. Ada yang jadi tukang bangunan, ojek online, kerja serabutan, dan lain-lain. Ya ini gue bukan mendiskreditin ya, cuman ini jadi contoh aja gitu. Ya walaupun pendapatannya nggak seberapa, tapi seenggaknya tuh nggak ngerugiin pihak manapun. Kalau alasannya pungli itu lebih menjamin hasilnya, ya berarti lo adalah orang yang egois. Karena lo lebih penting kepentingan diri sendiri, sekalipun itu ngerugiin orang lain. Nanti giliran ada yang ngerugiin diri lo sendiri, lo ngerasa tertindas lah, protes lagi, dan gitu terus. Karena pada dasarnya lo tuh cuma mau enak sendiri gitu. Makanya cukup disayangkan, negara kita tuh kehilangan potensi emas gara-gara masalah pungli segala macam. Belum lagi kalau kita ngomongin korupsi. Jumlah koruptor di Indonesia itu jauh lebih banyak ketimbang di negara Malaysia. Dan ini ngebuat investor itu jadi mikir berkali-kali gitu untuk mau investasi di Indonesia. Karena ya logika aja ya kan, mana mau sih orang tuh naruh duit di tempat yang gak jelas gitu kan. Masih ada potensi dikorupsi lah atau apapun itu yang bikin dia tuh ngerugiin diri sendiri gitu. Nah selain itu, kalau kita lihat dari point of view-nya investor, mereka tuh pasti mau naruh duit mereka tuh di mata uang yang stabil ya kan, bahkan cenderung kuat gitu. Dan kalau kita bandingin antara rupiah sama ringgit, sebenarnya keduanya itu sama-sama termasuk emerging market currency atau mata uang pasar berkembang. Jadi rupiah dan ringgit ini sebenarnya tuh cenderung rentan sama tekanan eksternal ketimbang mata uang dunia kayak US dollar, yen Jepang, ataupun euro. Tapi kalau kita bandingin keduanya, secara historis nilai mata uang ringgit itu cenderung lebih stabil ketimbang rupiah. Dan di sini kita bisa lihat ya, kedua mata uang itu kalau kita pair sama US dollar, walaupun keduanya sama-sama lemah, tapi ya kita harus akui kalau mata uang negara kita tuh lebih lemah ketimbang negara sebelah. Alasan kenapa ini bisa terjadi, itu karena Indonesia dan Malaysia itu punya struktur ekonomi yang berbeda. Dimana kalau Malaysia itu punya sektor ekspor bernilai tinggi kayak elektronik dan semikonduktor. Sedangkan kalau Indonesia, itu masih banyak ekspor komoditas mentah, kayak batu bara, kelapa sawit, dan juga nikel. Nah, karena harga komoditas bisa naik turun dengan tajam, maka pendapatan devisa Indonesia itu cenderung lebih fluktuatif. Dan itulah yang membuat rupiah itu lebih mudah tertekan ketika kondisi global itu lagi memburuk. Apalagi kalau kita bandingin inovasi kedua negara tersebut, inovasi Malaysia itu lebih unggul ketimbang Indonesia. Dan ini berdasarkan data yang ada. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini kita bahas di bab selanjutnya. Untuk mengukur kemajuan suatu bangsa, kita juga harus melihat kualitas SDM dari negara tersebut. Karena negara kaya SDM dimanapun, itu akan percuma kalau nggak ada SDM yang mendukung untuk mengelola itu semua. Bahkan kalau ada negara yang kaya SDM tapi rendah SDM, yang ada sumber daya alam itu hanya mengalir ke segelintir pihak aja yang bisa dibilang tuh mengeksploitasi itu semua. Salah satu contohnya ya negara kita gitu. Walaupun negara kita itu diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi tetap aja kekayaan itu cuma ngalir ke segelintir orang aja yang ngerti cara ngeruk kekayaan tersebut. Sedangkan masyarakat terbelakang yang nggak ngerti apa-apa, mereka mikir kalau semuanya itu baik-baik aja.
Maka dari itulah pentingnya SDM berkualitas, supaya kekayaan yang kita punya itu bisa dikelola dengan maksimal. Nah, sekarang kita coba bandingin nih, kualitas SDM negara kita sama negara sebelah. Kalau kita lihat dari kualitas pendidikan aja, negara kita tuh masih kalah sama Malaysia. Karena kita bisa lihat data yang beredar di Sea World Magazine di tahun 2024, di mana tingkat kualitas pendidikan Malaysia itu masih ada di atas negara kita. Yang mana itu berarti, dari segi kualitas sistem pendidikan, negara kita tuh masih kalah sama negara sebelah. Selain itu, kalau kita ngomongin pendidikan, gak pas nih kalau kita nggak ngomongin kompetensi gurunya. Karena guru itu sebagai fondasi dari berjalannya sistem pendidikan yang baik. Nah, dari data yang beredar, program kompetensi guru Malaysia atau SGM menekankan aspek pedagogis, profesional, sosial, dan personal itu lebih terstruktur. Sedangkan kalau kita lihat di negara kita, walaupun udah ada sertifikasi, distribusi guru berkualitas itu masih sangat tidak merata. Dimana masih banyak nih, di daerah terpencil mereka itu mengalami krisis guru yang kompeten. Makanya ada sekolah yang gurunya itu bagus banget, tapi ada juga yang nggak berkualitas. Selain itu dari segi infrastruktur pun, Malaysia itu lebih maju dalam adopsi computer based exam dan juga ICT dalam pembelajaran. Sedangkan di Indonesia, ini masih banyak kendala teknis dan infrastruktur, terutama di daerah pelosok. Sekarang gini deh, kalau lu sadar, masih banyak saudara-saudara kita di negara ini yang bahkan akses mereka tuh ke sekolah aja masih susah gitu. Ditambah dengan bangunan sekolahnya juga jelek dan juga nggak layak. Nah, hal-hal kayak ginilah yang ngebuat SDM negara kita tuh lebih terbelakang daripada negara Malaysia. Karena sekalipun dikasih aturan yang bagus pun, bakal susah diterapin bagi sekolah yang masih kekurangan infrastruktur. Makanya heran kalau inovasi di negara kita pun sedikit, karena memang SDM-nya nggak siap. Kalau kita bandingin secara keseluruhan, memang kita harus akui nih, kalau kita masih banyak kalahnya sama negara sebelah. Karena mulai dari inovasi, birokrasi, bahkan sampai sumber daya manusia, Malaysia itu masih lebih unggul di atas kita. Tapi menurut gue kekalahan ini bisa aja bersifat sementara, kalau pemerintah kita tuh mulai aware sama kekurangan kita, dan juga perbaikin semuanya. Sebenarnya memang tiap negara itu punya caranya masing-masing untuk merangkak naik ke atas. Tapi nggak ada salahnya ya kan, untuk kita tuh ngeliat tetangga kiri kanan, untuk kita tuh tahu sebenarnya kita tuh kurangnya di mana, dan apa yang harus kita perbaikin. Gimana nih pendapat lo? Apa kalau yakin Indonesia bisa balik ketertinggalan ini semua? Atau justru Malaysia bakal maju lebih cepat daripada negara kita? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Sedar tak sedar, korang tahu tak, Malaysia sekarang ini adalah pemain industri nombor 1 di dunia dalam sektor pembuatan semikonduktor dan menjadi hub terbesar dan terpenting di rantau Asia. Syarikat gegasi macam Intel, Texas Instruments, Infineon sudah mula labur berpuluh bilion ringgit di Malaysia. Contohnya Intel labur RM32 bilion di Penang dan Kulim. Texas Instruments labur RM14.6 bilion di KL dan Melaka, manakala Infineon labur RM35 bilion di Kulim. Semua ini bukan projek main-main tetapi merupakan kilang chip ujian wafer packaging 3D paling besar di dunia. Tahu tak kenapa diorang pilih Malaysia sebagai hub strategik perniagaan mereka? Sebab utama adalah kerana kerajaan Malaysia sekarang ini tengah push kuat sektor ini melalui National Semiconductor Strategy NSS di peringkat global. Sebenarnya ada 3 fasa utama. Pertama, modernisasi OSAT iaitu naik taraf kilang ujian dan pembukusan. Kedua, tarik pelaburan dalam IC fabrikasi dan IC design. 3, melahirkan 10,000 orang jurutera IC melalui kerjasama dengan syarikat global seperti ARM. Selain itu, MITI juga umum akan perkenal insentif khas semikonduktor pada Julai depan. Bajet yang telah diluluskan pun bukan kecil-kecil anak. Setakat ini, sekitar RM25 bilion. Dalam masa yang sama, negeri-negeri pun telah mula all out. Antaranya, Kedah melalui plan transformasi Greater Kedah 2050, Penang pula sedang bangunkan Silicon Island. Tidak ketinggalan, Johor sedang set up Johor Singapore Industrial Zone iaitu SEZ, dan sekarang pun Sarawak telah mula masuk gelanggang. Sarawak sudah membuka kawasan Samajaya dan Samelaju Industrial Park. Syarikat seperti XFAB, Malaysia OCI dah mula start produce dan fabricate IC wafer, polisilikon serta ujian chip di Kuching dan Bintulu. Total industri semikonduktor Malaysia sekarang sudah mencapai nilai anggaran keluaran kasar antara RM400 bilion hingga RM600 bilion setahun. Dan ekspor kita pada tahun lepas sahaja sudah melepasi nilai RM388 bilion setahun. Yang penting, semua perlu tahu bahawa Malaysia sekarang perlukan 50,000 orang jurutera ENC setiap tahun untuk terus sustain dalam industri ini. So kalau korang masih dak sekolah, sudah universiti atau tengah pilih laluan kerjaya, jangan pandang remeh bab chip ini. Sebab chip ini adalah industri emas negara pada masa harapan. Dan inilah yang akan gerakkan ekonomi kita ke depan setanding negara maju.
Itulah beberapa informasi kenapa negara tetangga kita itu lebih maju ke hadapan ya. Dari industri semikonduktornya, kemudian banyak investor asing yang memilih berinvestasi di Malaysia, sedangkan Indonesia tertinggal jauh. Investor asing pun lebih pilih negara tetangga lainnya. Ini kenapa? Ya karena banyak faktor. Banyak juga pungli-pungli yang tidak jelas. Ini sangat mengganggu ya. Padahal Indonesia punya potensi besar. Kemudian dari upah kerja, ini juga berpotensi. Upah kerja di negara kita, di Indonesia, merupakan salah satu upah kerjanya itu cukup terendah di dunia. Sedangkan negara tetangga kita, upah kerjanya rata-rata 6 juta lebih, 6.800.000 rupiah lah. Biasanya itu untuk pekerja yang baru. Kalau pekerja yang lama, sudah lain cerita. Dan kenapa negara tetangga kita lebih maju? Mereka ini tidak mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga dari industri elektronik. Contohnya industri semikonduktor. Malaysia itu lebih maju. Dan industri semikonduktor ini banyak dibutuhkan atau banyak diperlukan barang-barang di elektronik. Misalnya handphone, kulkas, atau bahasa Malaysia itu peti sejuk. Semuanya membutuhkan chip. Ini membuktikan bahwa negara tetangga kita tidak mengandalkan sumber daya alam saja, atau tidak bergantung kepada sumber daya alam saja. Kemudian tingkat korupsinya. Negara kita ini kalau bicara soal korupsi itu hampir setiap hari ada berita korupsi. Sedangkan negara tetangga kita korupsi ada, tapi tidak separah di Indonesia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Indonesia juga maju ke hadapan. Dan kadang-kadang hal-hal yang kecil mungkin terlihat remeh, tapi sebenarnya itu akan bisa menghilangkan potensi Indonesia. Contohnya pungutan liar, pungli. Pungli ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang kadang-kadang menyalahgunakan parkir saja ya, tapi juga ketika ada investor luar sedang membangun pabrik, itu pun juga kadang kena pungli. Ini sangat meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.